Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya? Semoga kita semua dalam keadaan yang sehat. Nah, bertemu dengan Ibu di dalam mata pelajaran IPS. Nah, pertemuan kita kali ini kita akan membahas materi tentang manusia, tempat, dan lingkungan. Untuk submateri yang akan kita pelajari pada pertemuan ini yaitu ruang dan pengertian interaksi antar ruang. Nah, sebelum kita membahas materi kita, ada kompetensi dasar yang harus kita pahami di sini ya. Itu 3.1 di mana memahami konsep ruang baik itu lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna yang ada di wilayah Indonesia dan interaksi antar ruang di Indonesia serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. 4.1 menjelaskan konsep ruang, baik itu lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora dan fauna, dan interaksi antar ruang di Indonesia, serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia Indonesia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, ini merupakan kompetensi dasar yang harus kita pelajari di bab ini. Selanjutnya yaitu ada indikator pencapaian kompetensi yang harus kita capai di bab ini. Yang pertama yaitu menjelaskan konsep ruang, baik itu lokasi, distribusi, potensi, iklim, bentuk muka bumi, geologis, flora, dan fauna di Indonesia. Yang kedua, menjelaskan interaksi antar ruang di Indonesia. Yang ketiga, menjelaskan pengaruh interaksi antar ruang terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Yang keempat yaitu menyajikan beberapa fenomena tentang konsep ruang dan interaksi antar ruang serta pengaruhnya terhadap kehidupan manusia dalam aspek ekonomi, sosial, budaya, dan pendidikan. Nah, di sini ada 3 submateri yang akan kita pelajari di video pembelajaran kita kali ini. Yang pertama yaitu pengertian ruang dan interaksi antar ruang, letak dan luas wilayah Indonesia, dan yang ketiga potensi sumber daya alam dan kemaritiman di Indonesia. Nah, manusia ini tinggal pada suatu ruangan tertentu di permukaan bumi. Masing-masing ruangan memiliki karakteristik sendiri yang berbeda dengan tempat lainnya. Nah, ada yang pernah membuktikannya? Nah, jika kita pernah pergi ke berbagai tempat, coba kalian perhatikan perbedaan dengan tempat tinggal kalian. Nah, perhatikan keadaan alamnya, bentuk dan aktivitasnya, seni budayanya, dan yang lainnya. Nah, apakah perbedaan ini berbeda setiap daerah atau sama? Nah, yang pertama yaitu ruang. Nah, ruang adalah tempat di permukaan bumi, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian yang digunakan oleh makhluk hidup untuk tinggal. Nah, ruangan ini tidak hanya sebatas udara yang bersentuhan dengan permukaan bumi, tetapi ruang mencakup perairan yang ada di permukaan bumi, lapisan tanah, dan juga mencakup berbagai makhluk organisme. Dengan demikian, ruang dapat diartikan sebagai tempat dan unsur-unsur lainnya yang mempengaruhi kehidupan di permukaan bumi. Selanjutnya yaitu interaksi antar ruang. Nah, interaksi antar ruang merupakan sebuah pergerakan yang dilakukan oleh orang, barang, hingga sebuah informasi dari daerah ke daerah lainnya atau dari daerah asal menuju daerah tujuan yang disebut sebagai kondisi saling bergantung. Nah, saling bergantung ini dibagi menjadi 3. Ada yang namanya kondisi saling melengkapi, kondisi kesempatan antara, dan kemudahan transfer.
Yang pertama yaitu kondisi saling melengkapi. Nah, kondisi saling melengkapi terjadi jika ada wilayah-wilayah yang berbeda komoditas atau penghasilan yang dihasilkan setiap daerah. Contohnya, wilayah A merupakan penghasil sayuran, sedangkan wilayah B merupakan penghasil ikan. Wilayah A membutuhkan ikan, sedangkan wilayah B membutuhkan sayuran. Nah, jika masing-masing memiliki kelebihan surplus atau penghasilan, maka wilayah A melakukan interaksi dengan wilayah B melalui aktivitas perdagangan ataupun jual beli. Ini yang namanya kondisi saling melengkapi, yaitu perbedaan penghasilan di setiap wilayah yang berbeda-beda. Nah, kondisi saling bergantung yang kedua yaitu kesempatan antara. Nah, kesempatan antara merupakan suatu lokasi yang menawarkan alternatif lebih baik dari tempat asal maupun tempat tujuan. Nah, jika seseorang akan membeli suatu produk, maka ia akan memperhatikan faktor jarak dan biaya untuk memperoleh produk tersebut. Contohnya, wilayah A biasa membeli ikan ke wilayah B. Namun, kemudian diketahui di wilayah C ini juga penghasil ikan. Karena wilayah C jaraknya lebih dekat dengan wilayah A, dan ongkos transportasinya lebih murah, maka para pembeli ikan dari wilayah A akan beralih membeli ke wilayah C. Nah, akibatnya apa? Interaksi antar wilayah A dengan B menjadi melemah karena wilayah A lebih memprioritaskan membeli bahan makanan ke wilayah C. Ini yang dikatakan dengan kesempatan antara. Kondisi saling bergantung yang ketiga yaitu kemudahan transfer. Nah, pengangkutan barang atau orang memerlukan biaya. Nah, biaya untuk terjadinya interaksi tersebut harus lebih rendah dibandingkan dengan keuntungan yang diperoleh. Jika biaya tersebut terlalu tinggi dibandingkan dengan keuntungannya, maka interaksi antar ruang tidak akan terjadi. Kemudahan transfer dan biaya yang diperlukan juga sangat tergantung pada ketersediaan infrastruktur seperti sarana dan prasarananya yang menghubungkan daerah asal dan tujuan. Jalan yang rusak dan sulit untuk mencapai akan mengurangi kemungkinan terjadinya interaksi karena biaya untuk mencapai tujuan tersebut juga lebih mahal. Sebagai contohnya, seseorang akan menjual sayuran dari wilayah A ke wilayah B. Namun jalan menuju wilayah B ini mengalami kerusakan sehingga tidak bisa dilalui. Akibatnya orang tersebut tidak jadi menjual sayurannya ke wilayah B. Jadi selain biaya yang dibutuhkan untuk terjadinya kondisi saling bergantung ini, sarana prasarananya juga harus memadai. Nah, itulah tadi beberapa kondisi saling bergantung yang diperlukan agar terjadinya interaksi antar ruang. Nah, selanjutnya silakan kalian perhatikan soal yang ada di video ini. Silakan kalian kerjakan di buku tugas kalian. Nah, sekian pembahasan materi kita di video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang Ibu sudah sampaikan dapat bermanfaat dan kita pahami bersama. Ibu cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.